Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ainul Yakin dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang, kelas 05 TPLE 015. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh dosen Ibu Nurhayati Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem multiprosesor. Baik, kita langsung masuk saja ke materi. Pembahasan yang akan kita bahas di sistem multiprosesor ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian multiprosesor itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis multiprosesor. Dan yang ketiga, sistem memori dari multiprosesor. Dan yang keempat, keunggulan multiprosesor. Yang pertama, multiprosesor. Apa itu multiprosesor? Multiprosesor merupakan sebuah sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau shared memory multiprosesor. Nah, secara bahasa atau secara istilah di teknologi informatika itu ada 2 pengertiannya. Yang pertama yaitu dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Yang kedua, kemampuan eksekusi terhadap beberapa proses perangkat lunak dalam sebuah sistem secara serentak jika dibandingkan dengan sebuah proses dalam satu waktu, meski istilah multiprogramming lebih sesuai untuk konsep ini. Seperti itu. Nah, multiprosesor ini lebih sering diimplementasikan dalam perangkat keras, yaitu CPU. Sementara kalau untuk multiprogramming ini untuk lebih ke perangkat lunak. Jadi ini yang membedakan teman-teman antara multiprosesor atau multiprocessing dengan multiprogramming. Kalau multiprosesor itu lebih ke si perangkat kerasnya, sedangkan untuk multiprogramming lebih ke perangkat lunaknya. Nah, ini contoh gambar ilustrasinya. Di atas merupakan perilaku dari si multiprosesor itu. Jadi ada beberapa proses sekaligus di mana masing-masing proses itu dilakukan oleh prosesor yang berbeda gitu, jadi dalam satu waktu. Jadi terpisah. Nah, jadi dalam sistem multiprosesor ini terlihat bahwa memori dibagi secara merata ke semua prosesor dan semua prosesor mempunyai waktu akses yang sama ke semua word memory. Dan setiap prosesor menggunakan private cache. Seperti itu, teman-teman, tentang multiprosesor itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis multiprosesor. Nah, yang pertama ini kita akan membahas berdasarkan simetrisnya. Dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada asymmetric multiprocessing, yang kedua ada symmetric multiprocessing, dan yang ketiga ada non-uniform memory access. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu nih, asymmetric multiprocessing. Apa itu asymmetric multiprocessing? Asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master slave
master/slave multiprosesor, di mana pada metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Nah, master prosesor ini yang bertugas untuk menjadwalkan, mengalokasikan proses yang akan dijalankan oleh slave prosesor. Jadi master ini tuh sebagai induknya. Jadi dia yang akan mengarahkan nanti proses-prosesnya ini akan dilakukan oleh prosesor yang lainnya. Metode ini sederhana karena hanya satu prosesor yang mengakses struktur data sistem dan juga mengurangi data sharing. Sebagai contoh, proses master memilih proses yang akan dieksekusi, kemudian akan mencari prosesor yang available atau tersedia untuk melakukan sebuah instruksi. Nah, untuk gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ada CPU nih atau prosesor, beberapa prosesor, terus ada memori, lalu ada input-output. Nah, di mana salah satu prosesor ini akan menjadi master yang akan nantinya membagi instruksi-instruksi itu ke CPU yang lainnya, ke prosesor yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman, yang kedua, yaitu Symmetric Multiprocessing atau SMP. Nah, penjadwalan SMP ini adalah pendekatan kedua untuk multiprosesor scheduling. Pada metode ini setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri. Beda dengan yang tadi asimetrik, penjadwalannya diatur oleh master prosesor. Nah, kalau yang simetrik ini setiap masing-masing prosesor melakukan penjadwalannya sendiri-sendiri. Seperti itu bedanya. Nah, contoh SMP ini Windows, ada Linux, ada macOS, ada Windows NT dan Symbian juga yang dipakai sama Nokia. Nah, ini rata-rata menggunakan multiprosesor yang simetris, yang artinya masing-masing prosesor bisa mengalokasikannya masing-masing. Nah, ini kurang lebih tampilan bagannya. Jadi si masing-masing prosesor ini mempunyai cache atau memori terpisah lalu digabungkan. Nah, nanti keluarlah di input-output sistemnya. Selanjutnya yang ketiga tadi non-uniform memory access, atau NUMA, adalah memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. NUMA multiprosesor adalah sebuah sistem shared memory di mana waktu aksesnya bervariasi ke lokasi memori portnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing CPU ini punya shared memorinya. Nah, nanti akan didistribusikan ke semua prosesor. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang berdasarkan jumlah instruksi dan datanya dibagi ke dalam 4. Yang pertama SISD, yaitu Single Instruction on Single Data Stream. Yang kedua SIMD atau Single Instruction on Multiple Data Stream. Yang ketiga MISD, Multiple Instruction on Single Data Stream. Dan yang keempat MIMD, Multiple Instruction on Multiple. Baik, yang kita akan bahas satu-satu yang berdasarkan jumlah instruksi dan datanya. Yang pertama SI.
SIISD, Single Instruction on Single Data Stream, merupakan satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model lainnya nanti yang akan kita jelaskan itu merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor. Nah, ini beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC 1, ada IBM 360, ada CDC 7600, dan Cray 1, dan PDP 1. Nah, ini ciri-ciri SISD ini yaitu satu prosesor, lalu ada satu instruksi saja, lalu ada data disimpan di satu memori, dan juga biasa disebut uniprosesor. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada kontrol, melakukan instruksi, proses, lalu data disimpan ke memori. Jadi SISD ini hanya menggunakan satu prosesor saja, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu SIMD, yaitu Single Instruction on Multiple Data Stream. Nah, kalau di SIMD ini menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka, dan kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama, namun data yang diproses berbeda. Misalkan prosesor 1 mengolah data dari urutan pertama hingga ke-20, prosesor kedua dari 21 sampai 40, dan seterusnya. Nah, nanti yang akan menemukan berarti yang prosesor kedua yang dari urutan 21 sampai 40. Nah, beberapa contoh komputer yang menggunakan SIMD ini ada Iliad 4, ada Masprey, ada Cray, ada XMP, ada Cray YMP, dan Thinking Machine CM2, dan Cell Processor. Nah, untuk ciri-ciri SIMD sendiri yaitu instruksi mesin tunggal, eksekusi dikendalikan secara simultan, dan terdapat sejumlah elemen proses. Lalu setiap instruksi dieksekusi dalam set data yang berbeda oleh proses yang berbeda. Nah, ini contohnya. Ada kontrol, ada beberapa instruksi sekaligus, lalu masing-masing instruksi ini dilakukan di prosesor-prosesor itu, dan datanya juga dimasukkan ke masing-masing prosesor. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Lalu yang ketiga ini yang terkait instruksi, ada MISD, yaitu Multiple Instruction on Single Data Stream. Menggunakan banyak prosesor dengan setiap proses menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengolah data yang sama. Nah, ini kebalikannya dari SIMD. Untuk contoh, misalkan kita pakai kasus yang sama tadi, mencari angka 27 gitu dari urutan 1 sampai 100. Nah, kalau di MISD ini semua prosesornya mengolah data dari 1 sampai 100, nggak dibagi kayak yang tadi. Di SIMD kan angka 100-nya itu dibagi gitu ya, jadi beberapa. Nah, kalau di MISD ini semua prosesornya sama, datanya dari 1 sampai 100. Nah, itu yang membedakan. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD karena mungkin kerumitannya dalam melakukan sebuah proses yang beda sama yang SIMD tadi gitu. Nah, seperti ini. Ciri-cirinya yaitu satu aliran instruksinya, tapi banyak aliran datanya.
dan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, bedanya tadi yang sama SIMD itu instructionnya beda-beda, datanya juga dibagi-bagi terpisah. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, berdasarkan instruksinya ada MIMD, yaitu Multiple Instruction on Multiple Data Stream. Menggunakan banyak prosesor, dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda juga. Nah, kalau ini banyak nih, ada beberapa komputer yang menggunakannya. Contoh, ada IBM Power 5, ada HP Alpha Server, ada Intel IA32, ada AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. Ciri-cirinya terdiri dari sejumlah set prosesor, terdiri juga dari sejumlah set data yang berbeda, dan secara simultan mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia masing-masing prosesor juga melakukan masing-masing data nih yang berbeda. Nah, untuk sifat-sifat komputer MIMD ini ada beberapa, yaitu mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen, membagi sumber juga termasuk memori utama ke prosesor. Nah, setiap prosesor ini menjalankan programnya sendiri dan setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Lalu selanjutnya yang tadi kita tentang berdasarkan instruksi dan datanya. Nah, yang ketiga ini berdasarkan kedekatan antar prosesor. Dibagi menjadi dua aja. Yang pertama loosely coupled dan thickly coupled. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, loosely coupled, mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalkan bus, kecepatan tinggi, atau saluran telepon. Sistem ini disebut loosely coupled system atau sistem terdistribusi dengan menggunakan memori lokal atau multikomputer. Nah, setiap site memiliki prosesor, memori lokal, dan clock sendiri. Namun semua resource dapat diakses dari setiap site. Proses yang dijalankan pada komputer yang berbeda modul saling berkomunikasi dengan bertukar pesan melalui Message Transfer System atau MTS. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa node ya gitu, dan di dalam node itu ada beberapa CPU atau proses. Nah, nanti dari masing-masing node ini akan dihubungkan menggunakan sebuah telekomunikasi gitu. Nah, nanti akan dijadikan satu seperti itu dengan menggunakan tadi message transfer system. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu thickly coupled. Thickly coupled di antara window adalah konsep antarmuka yang mendukung koordinasi secara global atau multiprosesor. Prosesor berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya dengan cara berbagi memori utama, sehingga kecepatan komunikasi dari satu prosesor ke yang lain tergantung pada memori. Sebuah memori lokal kecil atau buffer kemungkinan terdapat pada setiap proses untuk memperbaiki kinerja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Jadi mungkin contohnya kayak ini ya, kayak apa? Kayak server gitu teman-teman. Misalkan web server, di mana misalkan web server itu banyak nih yang akses, bisa disimpan di satu komputer gitu dengan beberapa CPU, lalu diakses oleh banyak node-node yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis multiprosesor ya teman-teman. Tadi jadi jenis-jenis multiprosesor itu dibagi tiga. Yang pertama
berdasarkan simetrisnya ada dibagi 3, lalu berdasarkan jumlah instruksinya ada 4, dan yang terakhir berdasarkan kedekatan antar prosesornya ada 2. Nah, selanjutnya pembahasan yaitu tentang sistem memori multiprosesor. Sistem memori yang digunakan pada multiprosesor itu sendiri. Nah, di sini dibagi 2, yaitu sistem memori pribadi dan yang kedua sistem memori terbagi. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama tentang sistem memori pribadi. Nah, sistem memori pribadi ini merujuk pada sebuah konfigurasi di mana prosesor-prosesor memiliki lokal dan antar prosesor dapat saling berkomunikasi satu sama lain melalui suatu sistem transfer message. Dalam sistem transfer message, prosesor memiliki unit masukan dan keluaran atau input-output juga menggunakan memori masing-masing, sehingga sebagai unit pengontrol pekerjaan adalah bagian dari message transfer. Fungsi message transfer ini mengirimkan sinyal pekerjaan ke prosesor yang sedang idle atau available, sehingga seolah-olah message transfer itu seperti sebuah load balancer. Untuk teknologi multiprosesor ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, seperti ini kurang lebih bagannya. Jadi ada prosesor satu dengan prosesor yang lainnya memiliki memori masing-masing dan input-output masing-masing, lalu disatukan melalui message transfer ini. Nah, yang kedua, sistem memori terbagi. Nah, kalau sistem memori terbagi ini semua prosesor memakai suatu memori utama atau sering disebut juga memori bersama. Nah, pada teknologi multiprosesor ini masing-masing prosesor mengakses ke satu memori saja, sehingga diperlukan penjadwalan dalam penggunaan memori satu buah. Nah, mungkin yang ini akan lebih murah daripada yang di atas, karena kalau yang sistem memori pribadi itu di masing-masing prosesor dia punya memorinya sendiri. Sedangkan di sistem memori terbagi ini memorinya ada satu. Nah, gitu. Itulah kurang lebih. Nah, lalu yang terakhir kita akan menjelaskan tentang keunggulan multiprosesor. Yang pertama adalah peningkatan throughput, karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Nah, ini teman-teman yang membedakan multiprosesor dengan yang non multiprosesor. Kalau multiprosesor ini kita bisa melakukan sebuah proses gitu ya, sekaligus banyak. Contohnya misalkan kita seperti penggunaan komputer sekarang gitu ya teman-teman, kita misalkan menggunakan Windows 10 gitu, kita bisa buka browser, lalu kita bisa juga buka sekaligus misalkan Microsoft Office, bisa langsung sekaligus mendengarkan musik. Nah, itu teman-teman yang keunggulan dari si sistem multiprosesor itu sendiri. Jadi bisa lebih banyak melakukan proses dalam satu waktu. Nah, yang kedua juga yaitu ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Jadi nggak perlu banyak device untuk melakukan proses-proses tersebut gitu. Jadi kita melakukan banyak proses tapi bisa dalam device yang sama gitu, dalam satu device. Nah, lalu yang ketiga, peningkatan kehandalan atau reliabilitas. Nah, jika satu prosesor mengalami gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas pemrosesan yang terganggu itu dapat diambil alih oleh prosesor lain. Jadi misalkan kita melakukan sebuah proses nih, misalkan kita sedang browsing, nah itu dilakukan misalkan di prosesor 1, lalu tiba-tiba prosesor yang satu ini gangguan, nah si browsing ini kita bisa alihkan ke prosesor yang lain, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kekurangan dalam pemahaman materi, mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.